Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang reaksi Grignard. Nah, di sini ada beberapa rangkuman tentang reaksi Grignard itu. Rangkuman pertama dan ini yang kedua. Jadi reaksi Grignard itu dapat direaksikan, maksudnya reagen Grignard. Jadi reagen Grignard itu adalah RMGX. Dia dapat direaksikan dengan beberapa jenis pereaksi. Nah, salah satu contohnya yang di sini akan aku bahas itu adalah reaksi Grignard dengan CO2. CO2. Nah, seperti yang kita ketahui, reaksi Grignard itu RMGX. Nah, Mg itu adalah logam, makanya kalau misalkan logam itu muatannya itu parsial positif. Nah, kalau misalkan yang dia parsial positif, otomatis di sampingnya menjadi parsial negatif. Nah, makanya si reaksi Grignard C itu dapat menyerang. Karena apa? Karena dia bersifat parsial negatif. Yang menyerang itu hanya dibolehkan adalah yang negatif. Nah, jadi di sini si CH3, C-nya akan menyerang terhadap CO2. Kalau kita lihat CO2, oh itu parsial negatif, ini juga negatif, ini yang positif. Makanya si C ini menyerang C, karena negatif menyerang positif. Itu konsepnya ya. Negatif menyerang positif. Nah, di sini C-nya itu akan menyerang C pada CO2, sehingga menyebabkan dia terikat. Di sini terikat, CH3 yang ini. Setelah dia menyerang, terus ini kan jadinya kan diteruskan elektronnya, berarti ini menjadi min. Min di sini dia akan mengikat si MgBr. Nah, tetapi ikatan OMgBr itu sifatnya lemah. Nah, jadi saat kita reaksikan dengan H3O+, H3O+ itu adalah H+ dengan H2O. O- yang ini dia akan menyerang H, sehingga ikatannya dengan MgBr itu akan putus, membentuklah produk ini. Oke, kita lihat pada senyawa yang kedua. Nah, di sini dari reaksi Grignard-nya itu direaksikan dengan golongan aldehid. Ini adalah aldehid. Kita lihat lagi, karena Mg itu positif, berarti R-nya ini negatif. Menyerang C, kemudian kelebihan elektron diteruskan ke O. Nah, jadi O-nya ini akan negatif. Jadi O di sini kan negatif. Nah, saat dia negatif, dia akan menyerang si MgCl. Terbentuklah O, MgCl. Nah, di sini ikatannya lemah. Saat dia menyerang O ini, min menyerang H, terbentuklah produk di sini golongan alkohol. Selanjutnya, di sini ada yang reaksi epoksida. Ini yang parsial negatif akan menyerang C yang positif. O ini negatif, otomatis C yang di sini, sampai juga C yang di sini, boleh kiri atau kanan. Ini kan parsial positif. Ini juga parsial positif. Ini akan menyerang C-nya. Kemudian dia akan masuk ke sini. Nah, kalau kita lihat berarti sehingga menyebabkan ikatan yang di sini putus. Putus, nggak terbentuklah produk alkoxide ini. Nah, jadi kan dia menyerang di bagian sini tadi kan. Sorry. Dia menyerang tadi di sini. Oh, ini putus. Otomatis ini kan jadi seperti ini kan. Oh, nah ini menyerang ke sini. Oke. Alkoxide ini kan O- MgBr. Ini ikatannya tidak permanen. Jadi mengikat H. Putus yang si MgBr. Terbentuklah produk alkohol seperti pada gambar. Oke. Di sini soal yang kita coba langsung latihan ke soal. Reaktannya seperti ini. Keton yang siklik direaksikan dengan CH3MgI. CH3MgI. Mg ini parsial positif, berarti CH3 negatif. Negatif itu akan menyerang C yang lebih positif. Lebih positif itu berarti yang terikat ke negatif, berarti C ini akan menyerang ini. Karena ini negatif, otomatis ini positif. Sehingga produknya menjadi
Gambar aku nggak sempurna, maaf ya. Ini O-. Nah, di sini nih dia masuk CH3. Karena dia menyerang kan dari CH3. Nah, O- ini akan menyerang yang positif sini. O- MgI. Ini ikatannya tidak stabil. Berarti saat kita reaksikan dengan H+ dan H2O, O- ini, kita bedain pinanya, O- ini akan menyerang H, sehingga terbentuklah produknya OH, OH-nya udah stabil, sama CH3. Oke, kita coba ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, ini ada gugus fungsinya ada beberapa. Yang pertama ini ada keton, gugus fungsi keton. Yang kedua ini ada gugus fungsinya asam karboksilat. Nah, kalau misalkan reaksi Grignard, dia itu nggak bisa bereaksi Grignard tidak bereaksi dengan asam karboksilat. Nah, otomatis dia akan bereaksi dengan si keton di sini. Nah, kita lihat di sini produk Grignardnya itu adalah C6H5MgBr. Kalau misalkan kita bikinkan strukturnya, berarti seperti ini. C6H5 berarti benzen yang terikat dengan MgBr. MgBr. Oke. Nah, kalau misalkan Mg ini partial positif, berarti C yang di sini adalah partial negatif. C yang di sini nih akan menyerang keton. C pada keton. Elektronnya diteruskan ke O. Ini menjadi O- nanti. Oke, kita bikin ya. Berarti O-. Nah, di sini ada yang C6H5-nya di sini terikat dengan MgBr. Kemudian tahap kedua direaksikan dengan H+ H2O. O- di sini akan mengambil H sehingga ikatannya dengan MgBr putus, membentuk produk adalah OH sama benzen di sini. Oke. Selanjutnya untuk produk yang ketiga. Nah, di sini ada aldehid. Karena kan HCHO. C yang terikat dengan H, ada O di sini. Oh, Bu, ini bukan aldehid tapi formaldehid lebih tepatnya. Direaksikan dengan ini. Ini reaksi Grignardnya. Reaksi Grignard atau reagen Grignardnya. Nah, kita coba bikin gambarnya dulu. Di sini MgI. Ini positif, otomatis C di sini jadi negatif. C yang negatif, ini benzen, ini juga benzen. Yang negatif di sini akan menyerang C yang positif. Diteruskan elektronnya, berarti menjadi C, O negatif. Kita bikinkan H-nya di sini biar lebih pas tempatnya. Kemudian ini ikat dengan benzen. Dua benzen itu biasanya disebut dengan naftalen. Ya, kayak kapur barus itu kan dua benzen. Udah, ini kan MgI. Terus ada nih reaksi kedua H+ dengan H2O. Reaksikan lagi dengan H+ H2O.
O- ini akan menyerang H+, sehingga ini putus. Berarti produknya adalah COH. Nah, di sini dia terikat dengan 2 benzen yang bersamaan. Ini ada H, satu lagi ada H. Ini adalah produknya. Nah, kalau misalkan selanjutnya kita bahas itu adalah reaksi Gilman. Sebentar. Oke, selanjutnya yang Gilman. Kalau Gilman itu ada ciri-cirinya. Itu adalah adanya ikatan rangkap yang berkonjugasi. Jadi ikatan rangkapnya itu mulai dari si alkenanya sama ikatan rangkap yang di karbonil itu. Ya, ini ciri-ciri dari si Gilman. Jadi Gilman itu ciri-cirinya ada ikatan rangkap berkonjugasi. Nah, berkonjugasinya itu adalah dari rangkap dari alkena sama rangkap dari karbonil. Jadi dia kayak ada satu pemisahnya sini. Ini ciri-cirinya. Nah, jadi kalau misalkan reaksi Gilman, R-nya ini atau alkilnya akan menyerang si rangkap dulu. Kemudian diteruskan, maka di sini akan jadi rangkap nantinya. Terus diteruskan ke atas jadi omin. R menyerang rangkap, dipindahkan ke atas, karena kan reaksi itu kan terus berlanjut. Nah, maka produknya seperti ini, omin, rangkap 2. Nah, dia akan mengalami resonansi. Jadi omin ini dipindahkan ke bawah untuk mencapai kestabilan, rangkapnya hilang, otomatis di sini negatif. Nah, di sini negatif, kita reaksikan dengan H+, terbentuklah produknya ini. Kita coba aja ya ke contoh langsung. Nah, di sini ada reaksinya. Kita besarin aja daripada menggambar. Oke. Ada Li CH3 2 kali Cu. Berarti kan kalau misalkan kita bikinkan produk Gilmannya berarti gini kan. Cu yang terikat dengan CH3. Nah, ada Li di sini positif, Cu-nya negatif. Yang akan menyerang nanti yang bagian si CH3 ini akan impact dari si Cu ini. CH3 ini akan menyerang nanti. Nah, dia akan menyerang CH3 ini akan menyerang ke sini. Jadi, kemudian elektronnya diteruskan ke sini. Jadi, elektron itu nggak berhenti. Diteruskan ke sini, dia akan teruskan ke atas lagi. Jadi, produknya adalah ini apa lagi? Produknya berarti akan menjadi sebentar. Oke. Ini omin. Terus di sini akan ada rangkap. Di sini masuk yang si CH31 tadi. Nah, kan ini udah. Terus dia akan mengalami resonansi untuk mencapai kestabilan. Berarti beresonansi yang ini dipindahkan ke bawah, berarti ini hilang, elektron berlebih di bagian sini, jadi negatif sini. Jadi rangkap 2O, sebenarnya ini negatif. Ini ada CH3. Kemudian dia akan direaksikan dengan H+, biasanya H+, H2O, H2O juga nggak apa-apa, nanti dilepasnya adalah OH-. Tapi di sini saya reaksikan dengan H+ saja. Yang negatif sini, C negatif akan menyerang H, sehingga H itu akan terikat membentuk produk, itu adalah ini CH3, ini C mengikat H, ini rangkap 2O. Nah, ini struktur yang nggak ada kita ganggu-gugat. Oke, udah selesai.